Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proyek akhir kami yang berjudul Deteksi Anomali pada Jaringan Komputer menggunakan metode Learning Vector Quantization atau LVQ. Kelompok kami terdiri dari beberapa orang, yaitu ada saya sendiri, Erikson Zulkarnain Wijaya, lalu ada rekan saya, Hafiz Satria Buana, Muhammad Amar, Ihsan Ferniasa, dan juga rekan Fadil Prayata. Soalnya dalam mengenai latar belakang, kenapa kami memilih judul deteksi anomali lalu lintas jaringan untuk proyek akhir kami. Kita tentunya tahu kalau pada era digital saat ini, jaringan komputer itu menjadi infrastruktur kunci yang menghubungkan individu, bisnis, dan organisasi di seluruh dunia. Meskipun jaringan ini memfasilitasi pertukaran data dan akses ke informasi yang tidak terbatas, serta memberikan kita keuntungan yang lainnya, jaringan ini juga rentan terhadap serangan cyber yang dapat mengancam keamanan data dan sistem. Seperti yang teman-teman tahu, seperti yang rekan-rekan tahu bahwasanya beberapa akhir ini kita pernah mendengar di televisi ataupun di media sosial tentang berita hacker yang bernama Bjorka, di mana korbannya itu adalah pemerintah. Dan juga kita pernah mendengar berita mengenai peretasan data-data penting dari perusahaan besar seperti Bank BSI. Nah, dari situ kita sudah tahu kalau bahwasannya sekelas perusahaan besar saja yang seharusnya keamanannya terjaga, bahkan sekelas pemerintah, itu rentan terhadap serangan cyber, apalagi kita seorang individu biasa, kayak gitu. Maka dari itu diperlukan suatu perlindungan atau pemantauan aktif terhadap lalu lintas jaringan komputer ini, sehingga dapat dijadikan prioritas utama nantinya bagi organisasi, lembaga, pemerintah, ataupun kita sendiri individu. Sebelum kita beralih kepada metode untuk melakukan pemantauan atau melakukan pelindungan terhadap lalu lintas jaringan, sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu anomali. Nah, anomali dalam lalu lintas jaringan itu adalah suatu penyimpangan operasi jaringan yang terjadi secara tiba-tiba yang menyebabkan kondisi lalu lintas jaringan tidak normal. Anomali ini merupakan salah satu tanda-tanda bahwa terdapat potensi serangan cyber, seperti peretasan, lalu serangan DOS atau denial of service, port scanning, dan banyak lagi serangan yang lainnya. Dan anomali ini tidak mudah untuk diidentifikasi oleh metode pemantauan yang konvensional. Maka dari itu diperlukan pemantauan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, dari sini kelompok kami memberikan solusi teknologi yang canggih untuk mengatasi solusi anomali pada dalam jaringan ini dengan menggunakan machine learning. Kenapa kami memilih machine learning? Karena berdasarkan tinjauan pustaka dan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, itu didapatkan bahwa menggunakan machine learning ini memiliki keutamaan-keutamaan atau kelebihan. Di antaranya dia efisien dan juga efektif dalam mendeteksi ataupun mengatasi adanya anomali. Nah, dari sekian banyaknya algoritma machine learning, kami memutuskan untuk menggunakan algoritma LVQ atau Learning Vector Quantization karena beberapa hal. Yang pertama, karena algoritma LVQ dapat mengumpulkan data normal ke dalam kelompok-kelompok yang terdefinisi dengan baik dalam ruang fitur, sehingga sensitif terhadap perubahan pada data yang tidak normal, sehingga dia bisa mengecek adanya anomali itu dengan cepat dan juga efektif seperti itu. Lalu yang kedua, algoritma ini mampu belajar dari anomali baru dan memperbarui prototipe kelasnya berdasarkan data baru yang masuk, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan pola yang ada dan dapat memungkinkan mendeteksi anomali tersebut secara efisien. Lalu yang terakhir, algoritma ini memerlukan pengawasan yang lebih terbatas daripada algoritma-algoritma yang lain atau metode yang lain, yang membuatnya lebih efisien dalam mendeteksi anomali dengan sampel yang terbatas. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tinjauan pustaka. Di sini terdapat tinjauan pustaka yang telah kami inputkan di seperti anomali lalu lintas jaringan. Karena menurut Subakti, anomali lalu lintas jaringan mengacu pada pola lalu lintas yang menyimpang secara signifikan dari perilaku normal yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan lonjakan jumlah paket data, tingkat bandwidth yang tidak biasa, atau aktivitas yang tidak diizinkan. Di sini Subakti juga menemukan bahwa serangan cyber seperti peretasan, DOS, dan port scanning seringkali menunjukkan anomali lalu lintas ini sebelum serangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, deteksi dini anomali merupakan komponen penting dalam cyber security. Nah, selanjutnya dalam machine learning sendiri, penelitian oleh Prasetyo pada tahun 2019 menemukan bahwa machine learning, khususnya metode pembelajaran adaptif dan ensemble learning, sangat efektif untuk mendeteksi anomali lalu lintas jaringan. Ini disebabkan karena metode ini mampu mengidentifikasi
perubahan pola lalu lintas secara real time, serta juga dapat menyesuaikan diri terhadap ancaman dan teknik serangan baru. Dengan demikian, machine learning mengatasi keterbatasan pendekatan berbasis signature dan dalam mengenali serangan yang belum pernah dilakukan terjadi sebelumnya. Kami menggunakan algoritma LVQ karena menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Saputra tahun 2021, bahwa maksud saya Rahayu pada tahun 2020 secara khusus mengevaluasi performa algoritma LVQ untuk mendeteksi anomali. Di sini ditemukan bahwa LVQ sangat akurat dan efisien disebabkan karena LVQ dapat memetakan data latih ke dalam kelas-kelas berdasarkan similarity dengan vektor kuantisasi. LVQ juga memiliki kemampuan online adaptation sehingga memungkinkan pendeteksian anomali baru. Nah, menurut Rahayu sendiri, pendekatan LVQ like dioptimalkan sebagai real-time intrusion detection system. Selanjutnya, tentang sistem deteksi anomali, kami mengutip berdasarkan penelitian terbaru oleh Saputra pada tahun 2021 ini, yang menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas keamanan cyber dengan sistem deteksi ancaman yang handal seperti berbasis machine learning dapat secara signifikan mendorong penerimaan teknologi digital masyarakat dengan resiko kejahatan cyber yang lebih rendah. Masyarakat dan bisnis lebih yakin untuk mengadopsi platform dan layanan online. Pada gilirannya, hal ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi kali ini, awal-awal kita melakukan import dan download dataset terlebih dahulu dari website Kaggle dan menyimpannya pada variabel data train dan data test. Dan bisa dilihat bentuk dataset yang telah kita import dari Kaggle. Di sini ada mempunyai beberapa fitur ya. Ada duration, protokol, service flag, dan lain sebagainya. Dan banyaknya kelas pada dataset tersebut, kita bisa melihatnya di sini memiliki banyak sekali kelas, mungkin lebih dari 10, dan kita menyepakati bahwa kita hanya menggunakan 4 kelas saja, yakni kelas normal, kelas Neptune, dan kelas Asweb, dan juga kelas Satan untuk pengujian model LVK yang kita buat nanti. Jadi selain kelas normal Neptune, SWeb, dan Satan ini, kita tidak akan menggunakannya. Dan bisa dilihat persebaran data pada tiap kelas di sini belum sama sekali merata. Maka dari itu, untuk meratakan persebaran data pada setiap kelas, kami melakukan teknik undersampling agar data pada setiap kelas tersebut persebarannya merata. Setelah itu, kita melakukan encoding dataset di sini. Jadi sebelumnya dataset dari Kaggle tersebut ada beberapa kolom yang masih memiliki nilai kategorikal, belum sepenuhnya numerikal. Maka dari itu kita melakukan encoding dataset agar dataset tersebut menjadi data numerikal sepenuhnya. Setelah kita melakukan encoding, maka kita membuat model LVK-nya di sini. Awal-awal di sini saya membuat sebuah kelas LVK dengan instruktur init yang dimana dalam konstruktor ini parameter seperti jumlah prototipe per kelas, tingkat pembelajaran, learning rate, max epoch, dan seed untuk kontrol random diinisialisasi. Lalu di sini ada metode inisialisasi prototipe. Ini digunakan untuk memilih secara acak jumlah sampel sebagai prototipe awal dari setiap kelas. Lalu di sini ada fungsi find close prototype. Ini digunakan untuk menentukan prototipe terdekat untuk suatu sampel berdasarkan norma Euclidean. Pada fungsi selanjutnya atau pada komponen selanjutnya di sini ada fungsi fit, di mana fungsi fit ini merupakan inti dari proses pelatihan. Dalam setiap epoch, iterasi dilakukan melalui setiap sampel pelatihan. Proses ini mencakup pencarian prototipe terdekat dan berdasarkan hasil klasifikasi. Prototipe diperbarui mendekati atau menjauhi sampel sesuai dengan aturan LVK. Pernyataan cetak digunakan untuk memantau langkah-langkah pelatihan termasuk informasi seperti nomor epoch, nomor sampel, kelas, dan indeks prototipe terdekat. Lalu di sini ada fungsi predik. Fungsi predik ini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data uji setelah pelatihan selesai. Untuk setiap sampel uji prototipe terdekat diidentifikasi dan label kelas dari prototipe tersebut dijadikan sebagai prediksi model. Setelah itu, di sini bisa dilihat untuk implementasi model yang telah kita gunakan. Kita membuat model LVK dengan learning rate 0,01, terus
learning rate decay 0,9 dan max echo-nya 10. Dan bisa dilihat di sini output dari beberapa sampel data. Contohnya seperti di sini ada pada sampel 8197 prediksinya itu dia dimasukkan diklasifikasikan pada kelas pertama, tetapi aslinya dia berlabelkan indeks 3, maka salah, incorrect. Dan bisa dilihat juga di sini untuk akurasinya. Di sini akurasi yang dihasilkan adalah 35,61%. Memang ini adalah akurasi yang mungkin bisa dibilang sedikit atau kurang optimal. Dan mungkin sekian saja dari penjelasan implementasi. Saya lanjutkan ke rekan saya. Di sini akan menjelaskan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, terutama platform dan dataset. Platform yang digunakan adalah dan bahasa pemrograman Python, Titania tipe 16 yang berisi hasil ingat tadi kemal dan kemali atau berpikir dan berulang kemudian dilakukan untuk mengurangi kita dilakukan training dan testing yang sebelumnya 20 selanjutnya training dengan pembagian 80-20 training 20% data testing yang dilakukan under spacing, yaitu penyeimbangan kumpulan data yang tidak merata dan ring coding atau perubahan dataset yang bersifat kategorikal menjadi numerikal. Selanjutnya pada training dan testing dilakukan 2 kali percobaan, yaitu percobaan pertama max epochnya 10, learning rate-nya 2,01, learning rate decay-nya 0,9, dan akurasi yang dicapai adalah 35,61%, yang menandakan model mungkin tidak belajar dengan efektif dari data tersebut karena tidak bervariasi. Kemudian pada percobaan kedua dilakukan pada max epoch 20, learning rate-nya 0,01, learning rate decay-nya 0,4, akurasinya meningkat sedikit menjadi 35,67%, yang menandakan laju pembelajaran menurun dengan lebih cepat dibandingkan percobaan pertama, tetapi masih tergolong rendah meskipun menunjukkan peningkatan yang kecil. Selanjutnya confusion matrix. Model sangat baik dalam mengenali kelas Neptune, tetapi mungkin juga menunjukkan bias karena hampir semua kelas prediksi dikategorikan sebagai kelas Neptune. Model juga gagal mengenali kelas normal sama sekali. Model memiliki performa yang sangat buruk dalam mengklasifikasikan kelas Satan dan Ipswich dengan banyak kesalahan. Hal ini menandakan ketidakseimbangan besar dalam jumlah prediksi untuk masing-masing kelas, yang menunjukkan ketidakseimbangan kelas dalam dataset terhadap bias atau khususnya kelas kedua atau kelas Neptune. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapat dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu deteksi anomali jaringan menggunakan metode LVQ. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan metode LVQ ini menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja model secara signifikan. Tingkat akurasi yang rendah pada 2 percobaan, yaitu sekitar 35,61% pada uji pertama dan 35,67% pada uji kedua, menunjukkan bahwa model ini mungkin tidak berhasil menangkap efektif pola-pola yang ada dalam data, atau bisa jadi data tersebut yang kurang bervariasi. Evaluasi melalui convolution matrix juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan model untuk mengidentifikasi dengan baik kelas tertentu, terutama kelas normal. Dan juga ada kecenderungan untuk banyak memvariasi masuk ke kelas vektor. Keterbatasan LVQ ini tanpa adanya konsep loss function juga menjadi pertimbangan serius untuk menandakan perlunya pertimbangan lebih lanjut dalam merancang strategi pelatihan. Dengan akurasi yang kelompok kami dapatkan, dapat diambil kesimpulan bahwa model yang dikembangkan belum dapat dikategorikan sebagai model yang baik, terutama ketika digunakan untuk deteksi anomali pada jaringan komputer yang menuntut tingkat akurasi yang sangat tinggi. Akurasi yang kami dapatkan juga mencerminkan kemungkinan cenderungan model untuk
membuat prediksi yang tidak akurat secara umum. Meskipun demikian, tugas penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam memperdalam pemahaman tentang kompleksitas dan tantangan yang muncul dalam mengimplementasikan FAQ untuk deteksi anomali, serta memberikan landasan untuk penelitian lanjutan guna meningkatkan efektivitas algoritma ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.